Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosianti dengan NIM 2108205002 dari kelas akuntansi syariah 6A. Yang saya hormati Bapak Makmuri Ahdi MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan Syariah. Di sini saya akan membahas tentang penelitian saya, yaitu tentang pengaruh penanaman modal dalam negeri atau PMDN, penanaman modal asing atau PMA, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah atau PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya, yaitu pembangunan ekonomi merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh suatu negara guna memperbaiki taraf kehidupan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan nasional brutonya pada suatu negara. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Bisa dilihat di dalam tabel, yaitu di situ menjelaskan tentang laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Baik, di sini kita akan fokus pada Provinsi Jawa Barat, yaitu nilai pada tahun 2019 sebesar 5,02%, pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 2,52%, pada tahun 2021 sebesar 3,74%, dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,45%, dan yang terakhir pada tahun 2023 itu sebesar 5,005%. Dapat dilihat bahwa di sini pada tahun 2019 itu Jawa Barat memiliki laju pertumbuhan yang sangat kecil di antara provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa, yaitu sebesar 5,02. Di sini Jawa Barat memiliki laju pertumbuhan yang sangat fluktuatif dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ini. Kenapa pada tahun 2019 itu mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu dikarenakan waktu tahun 2019 itu terjadi wabah COVID-19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu provinsi itu mengalami penurunan. Dari sinilah peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2019 sampai 2023. Rumusan masalah yang kedua yaitu apakah penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2019 sampai 2023. Rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2019 sampai 2023. Rumusan masalah yang keempat yaitu apakah pendapatan asli daerah atau PAD berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2019 sampai 2023. Dan yang terakhir yaitu apakah penanaman modal dalam negeri
negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2019 sampai 2023. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengukur pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2023. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2023. Dan yang terakhir yaitu untuk mengkaji pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2023. Penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Manfaat secara teoritis ini bagi peneliti dapat menambah hasil temuan sebelumnya sehingga dapat ditemukan teori-teori baru dan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan manfaat secara praktis yaitu melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak eksternal dan sebagai acuan kepada peneliti yang akan mengkaji tentang masalah yang terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi penelitian yang relevan untuk mengkaji masalah-masalah selanjutnya. Kajian teori dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu kajian investasi yang mencakup penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Yang kedua yaitu teori tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu teori pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam teori investasi ini, apabila investasinya semakin tinggi dan semakin meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan untuk teori tenaga kerja yaitu apabila jumlah angkatan kerja meningkat, maka pertumbuhan ekonominya juga akan meningkat. Seperti yang dikatakan menurut Todaro pada tahun 2010, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja itu secara tradisional dianggap sebagai salah satu hal yang positif yang memicu pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu teori pendapatan asli daerah, yang mana semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonominya juga semakin meningkat, dan sebaliknya apabila pendapatan asli daerahnya rendah maka pertumbuhan ekonominya juga akan rendah. Penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu yang pertama atas penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh Sam Dwi pada tahun 2023, yang mana dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yang berada di Indonesia. Yang kedua yaitu penelitian atas penanaman modal asing yang dilakukan oleh Hana pada tahun 2021 yang menghasilkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu penelitian terdahulu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh Melni pada tahun 2019 dengan hasil menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2017. Dan yang terakhir yaitu atas penelitian Eka Sri terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2021 dengan hasil bahwa
pendapatan asli daerah itu berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka pemikiran ini terdapat 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Atau variabel dependen itu bisa dilambangkan dengan huruf Y dan independen dilambangkan dengan X, yang dimana dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari 4 variabel. Yang pertama yaitu penanaman modal dalam negeri atau PMDN, yang kedua penanaman modal asing atau PMA, yang ketiga tenaga kerja, dan yang keempat yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan variabel dependen. Hipotesis dari penelitian ini ada 5. Yang pertama yaitu diduga penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat secara parsial. Yang kedua yaitu diduga penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat secara parsial. Yang ketiga yaitu diduga tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat secara parsial. Yang keempat yaitu diduga pendapatan asli daerah atau PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat secara parsial. Dan yang terakhir yaitu diduga penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah atau PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat secara simultan atau secara bersama-sama. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu data time series atau data runtuh waktu. Dalam penelitian ini yaitu 5 tahun yang terhitung dari 2019 sampai 2023 dan menggunakan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari instansi yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS, Dinas Penanaman Modal, dan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi data produk domestik regional bruto, nilai realisasi penanaman modal dalam negeri, dan nilai realisasi penanaman modal asing, dan tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah. Populasi merupakan keseluruhan dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu pada sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu dilihat dari objeknya, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah atau PAD yang berada di Pulau Jawa. Sedangkan untuk sampelnya sendiri yaitu merupakan sebagian dari populasi atas objeknya yaitu dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik dalam menganalisis data yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah error, yang mana jika ditransformasikan yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 nya yaitu PMDN atau penanaman modal dalam negeri ditambah B2X2 dalam kurung PMA atau penanaman modal asing ditambah B3X3 yaitu tenaga kerja ditambah B4X4 atau pendapatan asli daerah atau PAD ditambah error. Dalam teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda ini guna untuk agar dapat menghasilkan
hasil yang dapat menjelaskan antara variabel dependen dengan variabel dependen, maka dapat menggunakan beberapa uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu ada uji normalitas, yang kedua ada linearitas, yang ketiga ada autokorelasi, yang keempat ada multikolonaritas, dan yang terakhir ada heterokedastisitas. Dalam uji asumsi klasik ini, yang pertama ada uji normalitas. Untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak, maka dapat dihitung dengan nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak normal. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Apabila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Sebaliknya, jika nilai F hitungnya lebih dari F tabel, maka tidak ada hubungan secara linear antara variabel independen dengan variabel dependennya. Selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi. Uji ini apabila H0 sama dengan 0,05, maka terdapat masalah autokorelasi. Sedangkan jika H1C² nya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji multikolonaritas. Uji ini dihitung apabila jika nilai VIV-nya itu kurang dari 10, maka tidak ada multikolonaritas. Sebaliknya, jika nilai VIV-nya lebih dari 10, maka antara variabel independennya itu ada hubungan yang linear, yaitu adanya multikolonaritas. Selanjutnya yaitu ada uji heterokedastisitas. Uji ini apabila nilai F hitungnya kurang dari 0,05, yaitu ada heterokedastisitas. Tapi sebaliknya, jika F hitungnya itu lebih dari 0,05, maka tidak ada heterokedastisitas. Dalam uji statistik ini ada dua. Yang pertama yaitu uji secara parsial, dan yang kedua yaitu uji secara bersama-sama atau uji secara simultan. Uji secara parsial itu dapat digunakan dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabelnya. Yang pertama itu jika T tabel lebih dari T hitung, maka H0 nya itu diterima dan H1 nya ditolak. Jika nilai T tabelnya kurang dari nilai T hitung, maka H0 diterima dan H1 nya ditolak. Apabila dengan menggunakan nilai signifikannya atau probabilitasnya itu, yang pertama apabila nilai signifikannya lebih dari 0,5, maka H0 diterima dan H1 nya ditolak. Dan apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 nya ditolak dan H1 nya diterima. Yang kedua yaitu uji secara bersama-sama atau uji F. Nah, pada tingkat signifikan 5% ini, maka hasil pengujiannya yaitu F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang kedua yaitu apabila F hitungnya lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.